Kemudian kitab-kitabnya, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Adapun yang lainnya sudah dihapus karena sudah dirubah oleh para pendeta. Yang wajib kita imani Al-Quran. Artinya wajib kita mengimani isinya, mengamalkannya. Adapun yang telah berlalu itu sudah dihapuskan dengan Al-Quran. Kemudian beriman kepada hari akhir. Kita wajib mengimani hari akhir ini, Yaumul Akhir. Kemudian dan beriman kepada Yaumul Akhir ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mengimani hari akhir, kita yakin kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab, sehingga membuat kita hati-hati dalam hidup ini. Kemudian takdir yang baik maupun buruk, kita wajib mengimani. Ini panjang juga pembicaraan tentang takdir, ini panjang. Kemudian mengimani seluruh prinsip agama usuluddin yang sahih, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma' salafus saleh, serta seluruh berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Sekarang kita masuk yang kedua, tentang definisi salaf. Karena yang kita akan kaji ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf. Sebelum masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bahas dulu tentang as-salaf. As-salaf artinya orang yang terdahulu, nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul, salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. Menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi atau masa yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu pada masa sahabat. Kemudian yang sudahnya, yaitu masa tabi'ut tabi'in. Antum perhatikan di sini. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat, dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, tapi sebaik-baik manusia tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang jihadnya mereka. Ini yang terbaik, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kenapa tidak dikatakan sebaik-baik manusia tentang rupa, wajah dan tubuh? Tidak, karena Allah tidak akan melihat rupa. Allah nggak akan melihat tubuhnya seseorang, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang dilihat oleh Allah apa? Hati dan amal. Berarti kalau disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan soal baik tubuhnya, bukan rupanya, bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan. Tapi baik tentang apanya? Hatinya. Para sahabat yang terbaik. Yang terbaik apa? Akidahnya, manhajnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya, dakwahnya. Itu yang terbaik para sahabat. Mereka lah orang yang terbaik, akidahnya, pemahamannya, ilmunya, amalnya, itu yang terbaik. Itu khairun nas. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian yang sudahnya tabi'in, kemudian yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga as-salafiyun, karena mereka mengikuti manhaj salafus salih dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa,
mereka ini disebut salafi. Karena disebutkan kepada salaf. Salaf bukan kelompok. Salaf bukan golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Jadi salaf ini bukan kelompok, ya. Salaf bukan golongan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tetapi salaf itu adalah sebagai manhaj, jalan hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian salaf disebutkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Saya ulangi. Pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Jadi manhaj sebagian ulama mengartikan lebih umum daripada akidah. Jadi manhaj dalam berakidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam akhlak, manhaj dalam dakwah, itu lebih umum. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau adalah orang alim. Dikatakan Syekhul Islam karena beliau sudah menguasai seluruh disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu. Ya, tentang bahasa Arab, tentang hadis, tentang tafsir, tentang usul fiqh, yang lainnya. Seluruh disiplin ilmu dikuasai oleh Syekhul Islam. Maka dikatakan dia Syekhul Islam, orang alim, dan diakui tentang kealiman beliau oleh muridnya dan juga oleh musuhnya. Diakui oleh muridnya maupun musuhnya, mengakui bahwa beliau adalah betul-betul orang alim. Makanya kita membawakan perkataan Syekhul Islam karena dia orang alim, orang yang betul-betul faham tentang Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf. Itu yang kita bawa. Banyak orang-orang yang tidak tahu beliau mencela karena memang tidak tahu. Tapi kalau dia baca kitab-kitabnya Syekhul Islam, Majmu' Fatawanya yang 37 jilid, atau kitab-kitab yang lain, Iqtida' as-Siratal Mustaqim, atau Al-Istiqamah, atau yang lainnya, Minhajus Sunnah dan yang lainnya, itu kalau dibaca betul-betul beliau itu orang alim. Cuma sayang karena fitnah orang-orang yang mencela dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dari ahlul bidah, sehingga orang-orang mengikuti dan tidak mau membaca. Padahal kalau dia baca, dia paham betul-betul bagaimana alimnya beliau, Syekhul Islam ini. Dan beliau menyebutkan di sini bahwa kita tidak aib untuk menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan diri kepada salaf. Bahkan kita wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Sekarang kita lanjutkan. Yang C, definisi ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? As-sunnah menurut bahasa artinya jalan atau cara, baik itu terpuji maupun tercela. Itu istilah as-sunnah. Kalau orang tanya, kenapa disebutkan bahwa as-sunnah itu bisa juga berarti jalan yang baik atau jalan yang tercela? Karena Nabi bersabda demikian. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un." Barang siapa mengadakan satu sunnah yang baik, maka dia mendapatkan ganjaran.
dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Dan barang siapa yang mengadakan atau mencontohkan sunnah yang jelek, dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi sunnah itu ada jalan yang baik, ada jalan yang tercela. Sedangkan yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksudkan di sini dengan ahlus sunnah, yaitu as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahnya akan dicela. Antum perhatikan di sini bahwa as-sunnah yaitu petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam ilmu, i'tiqad, yaitu keyakinan, perkataan maupun perbuatan, dan ini wajib diikuti. Lebih jelas lagi antum memperhatikan di bawahnya. Pengertian as-sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. As-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup dalamnya berpegang teguh kepada yang dia laksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Antum perhatikan ya, bahwa di sini yang dikatakan sunnah itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para khalifahnya, Khulafaur Rasyidin, dengan dasar hadis Nabi, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku nanti mereka akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan. Kalau di sini apa? Pertelingkahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, solusi. Hendaklah akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geragam kalian. Pegang erat-erat dan gigit. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ahlah sesat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sanadnya sahih. Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa yang dikatakan sunnah itu yaitu apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya. Berupa apa? I'tiqad, keyakinan. Makanya ketika orang mengatakan dia mengikuti ahlu sunnah, i'tiqadnya benar atau tidak? Kemudian perkataan dan perbuatan, ilmu, perkataan dan perbuatan. I'tiqadnya dulu, benar atau tidak? Di atasnya sudah saya jelaskan tentang ilmu. Jadi orang yang mengikuti ilmu yang benar. Kalau umpamanya dia mengikuti ilmu filsafat, ilmu kalam, berarti tidak benar. Ahlu sunnah itu tidak boleh belajar filsafat, tidak boleh dia belajar ilmu kalam, tidak boleh. Dan Imam Syafi'i memberikan penjelasan, orang yang belajar filsafat ilmu kalam itu harus dipecut, didera dengan pelepah korma dan diarak keliling negeri, bahwa ini akibat orang yang belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam. Jadi ilmunya harus benar. Yang dikatakan ilmu apa? Kita tuntut ini ilmu, yang kita pelajari ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan ilmu itu apa? Yang dikatakan ilmu apa?
Kata Syekhul Islam yang dikatakan ilmu, al-ilmu ma jaa bihi maqama alaihi dalil. Al-ilmu maqama alaihi dalil. Itu ilmu. An-nafi' ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam yang dikatakan ilmu itu yang tegak padanya dalil. Itu ilmu. Adapun an-nafi' ilmu yang bermanfaat yang tegak, yang datang dari Nabi, itu ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, yang dikatakan ilmu itu al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan sahabat. Makanya ini harus jelas. Orang mengatakan ahlus sunnah, ilmunya benar atau tidak. Kalau dia belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, atau mungkin dia belajar ilmu sihir, ilmu dukun, bukan ahlus sunnah. Ya dukun dia, bukan ahlus sunnah. Jadi harus jelas. Yang dikatakan ahlus sunnah itu yang mana? Yang ilmunya benar. Yang ilmunya benar yang bagaimana? Yang dasarnya dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Ilmunya harus benar dulu. Ilmu yang tentu. Jadi ilmunya harus benar. Bukan ilmu-ilmu yang dipelajari banyak di berbagai pesantren, pondok, ya sekolah. Justru yang dipelajari bukan ilmu syar'i. Jadi ilmunya harus benar dulu yang dipelajari. Kemudian i'tiqadnya, keyakinan harus benar. I'tiqadnya dia. Kalau sudah bicara soal i'tiqad, bicara tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifatnya harus benar. Keyakinannya kepada Allah SWT. Kalau umpamanya dia punya i'tiqad bahwa di alam semesta ini ada selain Allah yang mengatur alam semesta, masuk syirik atau tidak? Syirkun akbar. Atau ada orang mengatakan wali itu punya kekuasaan, wali kutub bisa mengatur alam semesta. Syirik atau tidak? Syirik. Nggak bisa dikatakan dia ahlus sunnah. Syirik. Atau dia mengatakan bahwasanya imam-imam itu punya kekuasaan dan kemampuan. Bahkan imam itu lebih tinggi dari Rasul dan Nabi. Seperti keyakinan siapa? Syiah. Seperti yang dikemukakan oleh Khomeini dalam bukunya Al-Hukumatul Islamiyah. Inna li'a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya imam-imam kami punya kedudukan yang lebih tinggi, yang enggak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat, tidak bisa dicapai oleh para rasul. Lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari rasul imam-imam itu. Keyakinan seperti ini enggak masuk ke dalam sunnah. Atau i'tiqad yang lain, mengatakan bahwa wali-wali yang dikubur atau Habib atau Nabi Muhammad SAW itu bisa menghilangkan kesulitan, bisa mendatangkan manfaat. Syirik atau tidak? Syirik. Keyakinannya harus benar. Dia harus yakin bahwa hanya Allah saja yang mendatangkan manfaat. Hanya Allah saja yang menghilangkan semua mudarat. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Maka i'tiqadnya, kalau dia ahlus sunnah, i'tiqadnya harus benar. Keyakinannya dia kepada Allah SWT, kepada Nabi juga harus benar. Kalau keyakinan kepada Nabi bahwa Nabi disejajarkan dengan Allah, sama dengan Allah, tidak boleh. Syirik. Atau dia menyanjung, memuji-muji Nabi sama dengan Allah, tidak boleh. Makanya nih, lanjutannya perkataan harus benar. Perkataannya dia nggak boleh pujian-pujian, sanjungan, dan perkataan-perkataan yang keluar dari pemahaman ahlus sunnah. Seperti perkataan apa? Contoh perkataan. Umpamanya orang bersumpah, dia bersumpah dengan selain nama Allah. Umpamanya demi Muhammad, demi Ka'bah, demi Rasul, boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh demi Allah, sebab bersumpah dengan selain nama Allah syirik, kata Nabi. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak.
Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia musyrik, berbuat syirik dia. Makanya ini perkataan dan juga perbuatan dari amal-amalnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh dia perkataannya menyimpang dan gak boleh juga perbuatannya mengadakan yang dalam agama ini. Selanjutnya, kata Imam Ibn Rajab, itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa yang mencakup 3 aspek tersebut. Jadi as-sunnah itu mencakup seluruhnya. Nanti ada pengertian sunnah yang lain. Antum perhatikan. Ada pengertian sunnah yang lain, tapi pengertian sunnah yang lain itu menurut definisi daripada masing-masing disiplin ilmu. Tidak menafikan ini. Umpamanya dari ulama usul fikih. Ulama usul fikih mereka membahas tentang sunnah dari segi apa? Dari segi bahwa as-sunnah ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Artinya pembahasannya yang dibahas dalam usul fikih sunnah itu apa yang dikatakan Nabi, yang diperbuat dan Nabi menyetujui sahabat selain daripada Al-Quran. Itu menurut ulama usul fikih. Adapun dari ulama hadis membahas bahwa sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, sifat dan yang lainnya. Ini ulama ahli hadis. Nanti ada lagi ulama fikih. Kalau ulama fikih membahasnya tentang hukum istimbat dari Al-Quran dan dari sunnah, hukumnya sunnat. Maksudnya mustahab, maksudnya nafilah, maksudnya tatawwu'. Seperti salat sunat rawatib, tahiyatul masjid, hukumnya sunnah. Rawatib qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, hukumnya sunnat. Dalam artian itu. Tapi pengertian sunnah yang sempurna mencakup semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, semuanya itu. Nah nanti dari sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti orang mengatakan begini. Bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Karena apa? Karena Allah memerintahkan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama yang rukuk. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayah ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini, kebanyakan ulama mengambil dalil dari ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 43 tentang wajibnya salat berjamaah. Jadi sunnah yang dimaksud apa? Wajib. Contoh yang lain. Seperti sering dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah dan juga para ahli fikih bahwa memelihara jenggot ini hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Wajib. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Seluruh imam sepakat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri sepakat. Bahkan ada satu buku judulnya Adillah ala Tahrim Halqil Lihyah. Dalil tentang haramnya mencukur jenggot. Jadi sunnah di sini maksudnya wajib dan mencukur hukumnya haram. Dan masih banyak lagi yang contoh yang lain. Seperti salat rawatib dikatakan sunnah, maksudnya sunnat. Artinya mustahab. Mustahab. Puasa Senin Kemis artinya sunnah, maksudnya sunnah, mustahab, bukan wajib. Jadi ini harus kita pahami tentang definisi ini yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah. Selanjutnya, disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi katakan Ahlussunnah karena betul-betul mereka berpegang kepada sunnah. Disebut dengan al-jamaah, maksudnya menurut ulama akidah yaitu generasi pertama dari umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada kebenaran,
tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi dikatakan ahlu sunnah karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al